Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Renasti Wijayanti. Saya akan menjelaskan perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Pertama, pengertian moral. Moral berasal dari kata moris, mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, dan tingkah laku. Selanjutnya, pengertian perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan atau apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesama. Perkembangan moral juga merupakan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku. Seseorang dikatakan bermoral apabila ia mempunyai pertimbangan baik dan buruk yang ditunjukkan melalui tingkah lakunya sesuai dengan adat dan sopan santun. Spiritual berasal dari bahasa Latin yaitu spiritus yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup dan menjiwai seseorang. Mempunyai kepercayaan atau keyakinan berarti mempercayai atau mempunyai komitmen terhadap sesuatu atau seseorang. Perkembangan spiritual diartikan sebagai tahap di mana seseorang dalam hal ini adalah peserta didik untuk membentuk kepercayaannya, baik berupa kepercayaan yang berhubungan dengan religi maupun adat. Perkembangan spiritual biasanya lebih spesifik pada kebutuhan manusia kepada agama, atau dijadikan sebagai sumber pembangun kepercayaan baik agama maupun adat istiadat. Teori perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Teori perkembangan moral menurut Kohlberg terdapat 3 tingkatan dan 6 tahap. 3 tingkatan, yang pertama penalaran prakonvensional, yang kedua penalaran konvensional, yang ketiga penalaran pasca konvensional. 1. Penalaran prakonvensional. Anak mengenal moralitas berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan, yaitu menyenangkan berupa hadiah atau menyakitkan berupa hukuman. Yang kedua, penalaran konvensional. Suatu perbuatan dinilai baik oleh anak apabila mematuhi harapan otoritas atau kelompok sebaya. Yang ketiga, penalaran pasca konvensional. Pada level ini, aturan dan institusi dari masyarakat tidak dipandang sebagai tujuan akhir, tetapi diperlukan sebagai subjek. Selanjutnya, 6 tahapan. Yang pertama, orientasi kepatuhan dan hukuman pemahaman anak tentang baik dan buruk ditentukan oleh otoritas. Kepatuhan terhadap aturan adalah untuk menghindari hukuman dari otoritas. Yang kedua, orientasi hedonistik instrumental. Suatu perbuatan dinilai baik apabila berfungsi sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan diri. Yang ketiga, orientasi anak yang baik tindakan berorientasikan pada orang lain. Suatu perbuatan dinilai baik apabila menyenangkan bagi orang lain. Yang keempat, orientasi keteraturan dan otoritas perilaku yang dinilai baik adalah menunaikan kewajiban, menghormati otoritas, dan memelihara ketertiban sosial. Yang kelima, orientasi kontrol sosial legalistik ada semacam perjanjian antara dirinya dan lingkungan sosial. Peraturan dinilai baik apabila sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang terakhir, orientasi kata hati kebenaran ditemukan oleh kata hati sesuai dengan prinsip-prinsip etika universal yang bersifat abstrak dan penghormatan terhadap martabat manusia. Berikut teori Fowler mengusulkan tahap perkembangan spiritual. Yang pertama, tahap prima faith dari 0 sampai 2 tahun. Ditandai dengan rasa percaya dan setia anak pada pengasuhnya.
Yang kedua, tahap intuitive dari 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa menggunakan imajinasi, anak cenderung mengartikan simbol agama secara harfiah, dan belum bisa membedakan fantasi dan kenyataan. Yang ketiga, tahap mythical literal faith dari 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa membedakan fantasi dan kenyataan, lalu cerita menjadi elemen penting dalam perkembangan spiritual dan masih menangkap arti sebuah cerita secara harfiah. Yang keempat, tahap synthetical konvensional, usia lebih dari 12 tahun. Pada tahap ini, kepercayaan berpindah dari cerita menjadi pada otoritas. Kepercayaan terbatas hanya pada apa yang telah diajarkan dan yang orang lain percayai, dan individu mempercayai sesuatu tanpa mempertanyakan kepercayaan tersebut. Yang kelima, tahap individual reflective faith, berusia lebih dari 20 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mempertanyakan keyakinan dan kepercayaannya. Individu sangat mengandalkan logika dan pikiran rasional, dan individu memiliki tendensi untuk meninggalkan kepercayaannya. Yang keenam, tahap conjunctive faith, usia lebih dari 35 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mengakui bahwa ada hal-hal tertentu yang tidak dapat dijelaskan logika dan akal rasional, dan individu pada tahap ini lebih bersedia untuk berdialog dengan individu dari kepercayaan lain dengan tujuan mengoreksi dan memperbanyak wawasannya tentang kepercayaan yang dianut. Yang ketujuh, tahap universalizing stage, usia lebih dari 45 tahun. Pada tahap ini, individu meninggalkan kepentingan pribadi demi kepentingan manusia lain. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu dosen Yanina Akmal di Prodi PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Bye-bye.